Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kesempatan ibadah sekali lagi bukan hanya rutinitas mingguan kita. Tapi biarlah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan setiap kali dalam ibadah kita. Saudara, hari ini tema seminar kita hidup dalam Kristus, kasih dalam keluarga. Saudara, waktu bicara keluarga, saya pikir ini jadi satu challenge buat kita ya. Kenapa? Karena juga tidak ada keluarga yang sempurna. Betul? Tapi di sisi lain, keluarga yang tidak sempurna itu menyembah Kristus yang sempurna. Karena itu kita mengalami pengudusan setiap hari makin serupa Kristus. Saya akan coba membagikan hal-hal yang prinsip dalam kebenaran firman tentang keluarga, dan nanti kita akan juga ada waktu untuk tanya jawab. Saya mau mulai dengan bertanya pada saudara, jawab dalam hati aja ya. Ini kalau saudara punya keluarga, kalau belum menikah bukan berarti nggak punya keluarga ya, berarti kan punya orang tua, punya kakak beradik begitu saudara ya. Kira-kira keluarga saudara kalau digambarkan saat ini, yang mana gambarnya? Dalam hati saja jawabnya ya. Dan memang tidak mudah. Ada yang hijau banget begitu. Saya nomor 3 Pak. Wah, saya nomor 4. Masing-masing sibuk bangun tembok masing-masing. Wah, kami dingin Pak. Ya, nomor 1 dan seterusnya. Atau mungkin ada yang dalam kegersangan. Tapi dari mana ide keluarga? Dari mana ide tentang komunitas ini? Saudara harus kembali lagi kepada kitab Kejadian bahwa Allah adalah Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah yang menciptakan manusia dalam relasi satu sama lain, termasuk relasi keluarga. Makanya ada kalimat yang mengatakan demikian, saya coba kutip ya. The nearest thing to heaven on earth is a happy Christian home. Hal yang paling dekat dengan surga di bumi ini adalah keluarga Kristen yang bahagia. Tapi kita tahu saudara bahwa ternyata di dalam Alkitab yang sama kita membaca Allah yang menciptakan manusia dalam relasi itu. Dalam relasi keluarga suami dan istri. Tapi kemudian dirusak oleh dosa. Dosa merusak relasi. Ya. Sehingga keluarga yang harusnya harmonis jadi keluarga seperti ini. Saudara ya. Suami, istri, ada konflik. Tapi apakah itu akhir cerita bagi kita orang Kristen? Tidak. Kenapa? Karena Alkitab juga menyatakan karya keselamatan Kristus di kayu salib mendamaikan. Pertama-tama manusia dengan Allah, tapi juga manusia dengan sesama. Nah, ini menjadi satu pengingat bagi kita. Saya pikir salib dimensinya sangat indah. Ada vertikal hubungan dengan Allah, tapi juga ada horizontal. Karena itu saudara, apapun kondisi pergumulan keluarga kita, selalu ada harapan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Kristus memberikan pemulihan. Keselamatan di dalam Kristus bukan hanya memiliki dimensi personal saudara, tetapi juga dimensi sosial. Saya mengutip penjelasan pendeta John Stott dalam tafsirannya terhadap kitab Efesus. Dia mengatakan perhatikan bahwa hidup yang baru yang kita alami membawa kita dalam hidup dalam standar yang baru. Bayangkan saya hidup baru, ada saudara yang lain hidup baru, saya dalam keluarga hidup baru, keluarga saya hidup baru, suami istri hidup baru, maka ini akan membawa new life, membawa new society. Dan new society itu, Paulus secara khusus dalam kitab Efesus memberikan new relationship. Nah, ini yang mau kita fokuskan hari ini. Dalam seminar ini saya mau mengajak saudara untuk melihat betapa indahnya relasi-relasi yang dibaharui di dalam Kristus. Sehingga kita punya pengharapan untuk setiap keluarga. Mari kita baca sama-sama kitab Efesus pasal yang kelima. Saya tidak akan mengajak saudara membaca semuanya sekarang, nanti sambil jalan.
Tapi mari kita lihat dulu Efesus pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Ya, coba kita lihat sebentar. Efesus pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari kita lihat dua ayat ini, kita baca bersama-sama. Saya masih pakai terjemahan satu ya. Jadi silakan dalam terjemahan yang saudara miliki. 1, 2 ya. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara perhatikan kalimat ayat 1. Jadilah penurut-penurut Allah. Di dalam terjemahan yang lain dipakai istilah peniru-peniru Allah. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah imitators of God. Kalau saudara dengar kata imitasi, bayangannya apa? Palsu ya, KW. Tapi sebenarnya imitasi apa arti positifnya? Mirip seperti aslinya. Nah, ternyata Paulus menyatakan, hai orang-orang percaya, hendaklah kamu meniru Yesus. Hendaklah kamu mirip dengan Allah. Itu kalimat yang muncul di sini. Dan ada aspek yang diangkat. Yang pertama saudara lihat tadi ya. Hiduplah di dalam kasih. Dan setiap kali bicara kasih, Alkitab seringkali menunjuk kepada apa yang Yesus lakukan bagi kita. Sehingga kalau saudara memperhatikan, di sini muncul. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Standar kita mengasihi bukan drama Korea. Ya. Standar kita mengasihi bukan sekadar lagu-lagu dunia tentang cinta. Tapi standar saudara dan saya mengasihi. Memandang kepada kasih Kristus. Karena itu kalau saudara perhatikan. Di dalam bagian yang kita akan baca tentang relasi suami, istri, anak, orang tua, tuan dan hamba. Muncul ayat 21. Coba kita baca sebentar di Alkitab kita. Mulai dari ayat yang ke-21 pasal yang ke-5. Mungkin kalau saudara masih punya terjemahan 1, TB1, agak bingung. Kenapa Pak Pendeta mulainya ayat 21? Lihat kalimatnya. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Ini terjemahan baru yang pertama. Sekarang kita sudah punya edisi yang kedua. Coba saudara perhatikan sebentar. Kalau punya Alkitabnya bisa membandingkan. Istilah ini di dalam terjemahan pertama itu masuknya ke atas. Jadi coba kalau lihat Alkitab cetak kira-kira begini bentuknya ya. Ayat 21 itu ada di atas. Bagian dari perikop sebelumnya. Tetapi kalau saudara lihat terjemahan baru edisi 2, karena edisi 1 itu tahun 74 ya. Yang terakhir ini yang kita miliki, ayat 21 ditaruh di bawah. Saudara lihat itu? Karena memang secara tematis saya lebih setuju dengan terjemahan kedua. Bahwa kata kunci, kalau saudara lihat ya, terjemahan baru edisi 2, mulai dari ayat 21. Dan dia tidak pakai kata rendahkan diri, dia pakai kata tunduk. Menarik ya. Coba saudara lihat ayatnya. Ini ya. Kalau dulu kan kita begitu baca perikop itu, langsung mulai dengan, hai istri, tanduklah suamimu. Tunduklah kepada suamimu ya. Kalau kita langsung membaca seperti itu, ayat ini terkesan seperti otoritas bagi suami boleh memaksa istri. Tapi kalau lihat ayat 21 sebenarnya tunduknya itu mulai di situ saudara. Ini petunjuk tentang tunduk. Maka perhatikan istilahnya, tunduklah seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, ini yang saya mau bahas bagi keluarga-keluarga kita. Termasuk juga bagi keluarga saya. Saudara, kadang kita baca Efesus 5, kita pikir yang mesti tunduk cuma suami
sama istri, siapa yang harus tunduk? Istri, tunduklah kepada suamimu. Beberapa istri nggak tunduk tapi tanduk ya. Tapi kalau saudara perhatikan, ayat kuncinya ternyata bukan cuma istri yang harus tunduk sama suami. Karena kalimatnya apa? Tunduklah seorang kepada yang lain. Coba logikanya kalau anak sama orang tua, siapa yang harus tunduk? Anak, kita langsung bilang anak yang tunduk sama orang tua. Tapi kalau baca ayat ini, tuan sama hamba, siapa yang harus tunduk sama siapa? Ya tuan, hambanya dong yang harus tunduk. Tapi apa yang terjadi di dalam Kristus, relasi-relasi ini diperbaharui. Saudara kalau mengerti konteks abad gereja mula-mula, istri itu mirip kayak properti. Sehingga suami punya hak penuh atas istri. Dan Paulus tidak menantang itu dalam arti dia bikin revolusi, bikin demo, setarakan suami dan istri. Tidak. Tapi Paulus memberikan relasi yang baru. Demikian juga kalau saudara perhatikan, anak di abad pertama itu tidak, anak kecil itu nggak ada artinya. Kira-kira seperti itu. Bahkan dalam beberapa budaya orang tua boleh bunuh anaknya. Karena dianggap itu hak orang tua terhadap anak. Tetapi ayat ini mengingatkan yang tunduk bukan hanya yang satu. Tapi saling. Demikian juga dengan hamba, dengan budak di abad pertama itu benar-benar seperti properti. Jadi budak bisa diperjualbelikan. Paulus tidak langsung menentang perbudakan, tapi perhatikan saudara, Paulus memberikan new relationship in Jesus. Dan apa kuncinya? Tunduklah seorang kepada yang lain. Ini yang harus terjadi. Ayat-ayat ini seringkali sebelum kita baca dengan ayat 21, kita pikir istri sama suami, anak sama orang tua, budak sama majikan. Tapi ternyata dua-duanya tunduk. Memang bentuk ketundukannya bukan berarti bicara otoritas lalu tiba-tiba istri lebih tinggi dari suami dalam hal fungsi di dalam keluarga begitu saudara ya. Karena yang diberikan di sini adalah pemahaman tentang kasih. Nanti kita lihat sama-sama. Saya mau ajak saudara lihat dulu, ada beberapa literatur yang saya pakai untuk mengerti. Apa itu saling tunduk? Apa artinya mutual submission? Kenapa? Karena yang harus tunduk bukan cuma salah satu, tapi dua-duanya. Adalah bahwa kita harus dengan sukarela menempatkan diri di bawah otoritas satu sama lain. Dan saya pikir ini kuncinya. Mutual submission itu kita melayani satu sama lain karena hormat kepada Kristus. Ini berarti bahwa kita tidak seharusnya mencoba mendominasi atau mengendalikan orang lain. Suami mendominasi istri, orang tua mendominasi anak. Ternyata tidak begitu konsepnya. Tetapi lebih kepada melayani mereka dan mengutamakan kebutuhan mereka daripada kebutuhan kita sendiri. Sebenarnya kalau rahasia ini dipegang oleh keluarga saudara, ya kita boleh katakan selesai masalah, kira-kira begitu ya. Yang jadi masalah adalah kalau kita berusaha mendominasi. Kita berusaha menyatakan saya yang lebih benar, saya yang lebih. Sehingga kita sampai lupa bagaimana saling melayani. Ketika ada keluarga yang punya pergumulan lalu sharing begitu ya. Saya pernah ketemu satu ini ya, lagi sharing sama ibunya. Karena kami ketemu dalam satu acara lalu kemudian dia bilang boleh saya ngobrol sebentar Pak ya. Jadi ngobrol sebentar lalu kemudian suaminya WA. Saya lihat itu ya, suaminya WA, telepon. Saya bilang Bu gak apa-apa angkat dulu. Kalimatnya apa? Gak apa-apa Pak, biar dia rasa apa artinya kalau tidak dibalas. Saya langsung mikir ini suami istri bukan saling melayani tapi lagi kompetisi. Biar kau rasa. Sehingga dalam hati saya nanya ini udah berapa nol Bu?
Apakah keluarga demikian? Jadi ini realita yang kita hadapi. Ini adalah sikap kerendahan hati dan rasa hormat yang mencerminkan kasih dan ketulusan Kristus. Saudara, saya tidak baca ayatnya satu-satu, saudara silakan lihat. Tapi mari kita lihat kata kuncinya. Ya, kata kuncinya apa? Untuk suami dan istri. Yang pertama, dalam relasi suami sama istri, kata kunci untuk istri apa? Tunduk, bukan tanduk. Ya. Tapi ada kata kunci buat suami, yaitu kasihilah. Kadang-kadang kita nggak baca baik-baik. Yang suami cuma lihat ayat 22. Kau harus tunduk. Tapi jangan lupa, istri tunduk kepada suami yang mengasihi. Coba Bapak Ibu lihat Alkitab sebentar. Kita nggak baca ya. Karena ini seminar, saya lebih cepat saja. Saudara lihat ayat untuk istri ayat berapa sampai ayat berapa? Coba lihat ayat untuk istri mulai dari pasal 5 ayat 22 sampai. Lihat di Alkitab kita. Karena di sini saya udah potong ya. Berarti sampai 24. Oke. Karena 25 sudah mulai untuk suami. Lalu untuk suami ayat 25 sampai ayat berapa? Lihat patokannya di situ saudara. Sampai ayat 32. Benar ya? Lalu ayat 33 itu bagi suami dan istri. Nah, saya mau tanya. Kalau yang lebih susah tunduk, suami apa istri? Istri. Ayatnya buat siapa yang lebih panjang? Suami. Untuk istri cuma 2 ayat loh. 22, 23, 24. Suami itu karena susah mengasihi istri, panjang banget Paulus ngomong. Mulai dari ayat 25, hai suami kasihi istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Diceramain panjang tuh sama suami. Sampai ayat 32. Maka satu tafsiran yang saya baca dia bilang nampaknya laki-laki yang lebih susah tunduk. Ya istri sih sering menanduk ya. Tapi poinnya saudara, kalau kita melihat ini sebagai keindahan relasi pernikahan, maka suami yang mengasihi, istri yang tunduk, ini bukan saling menuntut. Ketika suami mengasihi, istri, tanda kutip lah ya, harusnya otomatis tunduk. Dan istri yang tunduk karena hormat kepada suaminya. Sehingga lihat kalimatnya, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Tunduk yang dimaksud adalah menghormati. Dan ini yang harusnya terjadi. Mari kita baharui lagi relasi kita. Jangan cuma saling menuntut. Kamu tuh lihat ada firmannya buat kamu. Sekarang istri bisa bilang juga, buat kamu lebih panjang firmannya. Ya, ini bukan sarana berantem saudara ya, tapi realitanya. Dan perhatikan, diingatkan tentang Kristus yang mengasihi jemaat. Kenapa setiap kali bicara kasih itu dikaitkan dengan Kristus yang mengasihi jemaat? Karena inilah bentuk kasih yang luar biasa, perhatikan. Yesus menyerahkan dirinya. Apa yang terbaik yang kita miliki? Sebenarnya nyawa saudara. Dan Kristus menyerahkan nyawanya. Demikian juga suami terhadap istri. Waktu saya akan menikah, waktu persiapan pernikahan pendetanya tahu saya juga hamba Tuhan. Jadi dia bilang, Pak kita ngobrol-ngobrol saja. Tapi ngobrol-ngobrol yang berkesan bagi saya. Di situ saya baru ngerti apa artinya kasih. Padahal saya sudah beberapa kali mengkhotbahkan kasih juga saudara ya. Kasih itu gak gampang. Kasih itu fokusnya ke siapa? Ke yang mengasihi atau ke yang dikasihi? Yang dikasihi. Tapi kadang-kadang kita berpikir kasih itu tentang saya yang mengasihi. Waktu itu di hadapan calon mertua, lalu orang tua saya sama calon saya, kami di depan ngobrol begitu. Pak pendetanya bilang begini, Alex, kau mengasihi calon istrimu? Ya Pak Pendeta. Betul? Betul Pak Pendeta gitu ya. Dia bilang, kalau kau mengasihi sekarang coba buka 1 Korintus 13. Dia suruh saya baca.
1 Korintus 13, mulai dari ayat yang keempat begitu ya. Dia bilang, sekarang kau baca 1 Korintus 13 ayat 4, perhatikan tatap mata calonmu, baca ayat ini. Lalu saya mulai baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Terus sampai bawah ya, sampai selesai. Terus sudah selesai pendetanya, saya tanya lagi. Alex, kau betul mengasihi calonmu? Iya Pak Pendeta gitu ya. Undangan udah nyebar ini, tinggal 2 minggu ini ya. Betul, iya Pak Pendeta. Sekarang baca lagi 1 Korintus 13. Hah? Baca lagi, baru baca. Sekarang baca lagi. Tatap matanya. Dan sekarang ganti kata kasih dengan namamu. Baru saya mulai baca. Alex itu sabar. Alex itu murah hati, enggak gua banget gitu ya. Alex itu tidak cemburu. Di situ saya jadi sadar, kasih itu bukan tentang kita yang mengasihi. Tapi tentang yang dikasihi. Kasih, katanya bahasa Indonesia paling gampang menjelaskan kasih ya saudara ya. Dibanding semua bahasa di dunia, bahasa Indonesia paling gampang. Apa itu kasih? Kasih, ya kasih. Love is giving. Kasih, ya kasih. Love is giving, love is not taking. If love is taking, that is not love, that is rampoking. You know? Dan banyak orang dalam keluarga bukannya berlomba-lomba mengasihi, tapi berlomba-lomba menuntut. Menuntut. Taking. Relasi berikutnya, orang tua dan anak. Ternyata ayatnya juga kalau kita hayati, kata kunci untuk anak, taati dan hormati. Itu untuk anak. Untuk orang tua, banyak juga. Jadi sekali lagi saya harap kita mengertinya bukan cuma anak yang harus tunduk tanda kutip kepada orang tua. Tapi orang tua yang juga tunduk tanda kutip. Maksudnya tunduk tadi saya sudah jelaskan. Itu berarti melayani, mengutamakan kepentingannya. Jadi bayangkan dalam keluarga kita anak mementingkan orang tua mementingkan anaknya. Bukankah itu relasi yang indah? Dan kasih itu seperti itu. I want to give the best kepada yang aku kasihi. Untuk orang tua, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Hati-hati dengan membangkitkan amarah. Dan yang kedua, didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara, ini nggak mudah ya, khususnya buat anak ke orang tua. Anak ke orang tua, saudara lihat ya, taatilah orang tuamu dan hormatilah. Menarik sekali ada klausul begini. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Berarti kalau harus memilih taat sama orang tua atau taat sama Tuhan. Kalau ini jadi pilihannya, harus memilih. Lebih taat sama siapa? Ya, lebih taat sama Tuhan lah. Ya. Kadang-kadang memang jadi pergumulan. Apakah semua yang orang tua bilang pasti benar? Harus taat? Saya bilang sama anak-anak remaja yang saya ajarin. Kalau orang tuamu aja kau melakukan tidak benar, harus bilang saya tidak mau taat. Iya dong. Bayangkan kalau misalnya pulang, ini ekstrim aja. Terus mamanya bilang, mari nak kita bunuh anak tetangga. Taat nggak kamu? Mama yang sekolahin kamu. Dari rahimku kamu keluar. Ayo kita bunuh anak tetangga. Dalam hal ketaatan ada pilihan. Kalau tidak sesuai kehendak Tuhan, tidak usah taat. Saudara, kalau saya taat, saya nggak berdiri di sini ya. Karena orang tua saya juga nggak mau saya jadi hamba Tuhan. Ya. Jadi ini saya bukti ketidaktaatan kepada orang tua. Sampai akhirnya orang tua saya tidak ngomong sama saya 2 tahun. Tapi kemudian akhirnya belajar melihat dan menerima. Jadi saudara hati-hati, bicara ketaatan jangan taat buta. Kalau salah, salah. Saya ingat zaman dulu itu ya. Ada teman saya orang tuanya senang pasang, Bapak Ibu yang masih hidup di generasi lalu masih tahu Porkas, SDSB. Terus orang tuanya bilang begitu ya, tolong dulu pasang nomor. Tadi malam mama mimpi, ada ular datang mematuk. Lalu anaknya bilang, saya nggak mau kak, kan nggak benar begitu ya. Tapi gimana? Mama bilang, kalau kau nggak pasang, saya nggak kasih uang jajan. Jadi kadang-kadang ketaatan itu diuji. Tapi saudara perhatikan, waktu bicara hormat tidak ada klausul belakangnya. Lihat kalimatnya. Ini kadang-kadang kita suka lupa. Orang tua saya susah kak. Mereka nggak kenal Tuhan, tapi ayatnya mengatakan hormatilah. Dalam hal hormat tidak ada
hormati kalau orang tuamu baik. Tidak. Berarti kalau orang tua juga bukan orang tua yang baik. Bukan bapak yang bertanggung jawab, bukan ibu yang bertanggung jawab. Pilihan kita ada? Tidak ada pilihan. Harus tetap hormat. Dalam ketaatan kita boleh memilih. Tapi dalam hormat, biarlah kita ikuti perintah Tuhan. Maksud saya begini, ada anak yang bilang, papaku itu nggak tanggung jawab sama keluarga kami. Jadi sekarang saya pun nggak hormat sama dia. Saya bilang, wah, dalam ketaatan mungkin karena papamu suka lakukan judi, minum, nggak usah ikutan beliin minuman, tidak usah tidak taat. Tapi dalam hormat tidak ada pilihan. Kita tetap harus hormat. Honor your parents. Satu buku tentang ketaatan kepada orang tua, dia bilang begini, obey your parents as much as you can until you reach a point where you ask to sin. Taati orang tuamu sampai titik kalau mereka minta kamu tidak taat kepada Tuhan. Your obedience stops there but not before that. Jadi ini satu remaja, dia tulis buku ya. Saya nggak lanjutkan, kita nanti bisa lihat lagi. Nah, ini untuk ayah. Saudara-saudara yang menjadi ayah atau orang tua lah ya, ini bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah memperlakukan anak-anakmu sedemikian rupa sehingga mereka menjadi marah. Ada juga orang tua begitu ya, sekali marah-marah 1 minggu. Begitu ya. Sehingga anaknya pun dari akhirnya awalnya hormat lama-lama muak. Sebaliknya, besarkanlah mereka dengan tata tertib dan pengajaran Tuhan. Dalam terjemahan Alkitab yang lain kita coba baca sama-sama. 1, 2, ya. Dan sekarang sedikit nasihat kepada para orang tua. Jangan terus-menerus menggusari dan mencari-cari kesalahan anak-anak saudara. Sehingga membuat mereka marah dan jengkel. Tetapi didiklah mereka dengan tata tertib yang penuh kasih dan yang menyukakan hati Allah. Dengan saran-saran dan nasihat-nasihat berdasarkan firman Allah. Suami istri, anak orang tua, di dalam masyarakat abad pertama di rumah juga ada hamba. Agak beda konteksnya sama kita yang punya ART sekarang ya. Karena ART kita kan tidak kita beli. Kita gaji. Kalau zaman itu budak itu properti, dibeli. Untuk hamba kata kuncinya taat. Lalu melayani Tuhan dan bukan manusia. Itu kata kunci untuk hamba. Kata kunci untuk Tuhan. Jauhkanlah ancaman. Jadi kalau saudara perhatikan, Paulus tidak mendemo di DPR ya. Setarakan Tuhan dan hamba. Tapi Paulus membaharui relasi dari dalam. Tuhan, Tuhan, jauhkan ancaman. Hamba-hamba taati Tuhanmu. Ingat kamu juga punya Tuhan di surga. Jadi kalau saudara perhatikan, keseluruhan bagian yang kita bahas ini mementingkan, menekankan pentingnya saling tunduk, kasih dan hormat dalam keluarga. Setiap anggota keluarga dipanggil untuk memprioritaskan kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Berusaha untuk melayani, memberi dukungan. Ketika prinsip-prinsip ini diaplikasikan, keluarga dapat berkembang menjadi kesaksian yang kuat tentang kasih dan anugerah Tuhan. 5 menit terakhir saya bicara sedikit tentang realita. Mungkin saudara bilang indah banget Pak kalau seperti itu. Tapi realitanya kan tidak semuanya seindah itu. Tapi di dalam kasih ada yang namanya pengampunan. Maka Alkitab juga bicara tentang pengampunan. Saudara yang dikasihi Tuhan, realita keluarga yang tidak sempurna, yang akhirnya berakibat bukan hanya kepada suami istri, tapi juga kepada anak. Anak yang lahir tanpa memilih lahir di keluarga yang seperti apa, harus menghadapi realita. Kekerasan yang muncul dalam keluarga juga. Kekerasan fisik terjadi di beberapa pasangan suami istri kepada anak. Kekerasan verbal ini juga terjadi. Ada yang bahkan bilang, Kak,
lebih baik saya dipukul, ditonjok papa atau ditempeleng mama. 2 minggu juga hilang bekasnya. Tapi sekali saya dikasih kata-kata yang menyakiti, wah lukanya itu enggak sembuh. Dasar kamu anak yang tidak kami harapkan. Terus nggak bisa 2 minggu lagi, sorry nak, 2 minggu lalu papa tip X ya. Udah nggak ada kalimat itu di hidupmu. No. Jadi ini luka-luka yang muncul. Dan memang teorinya begitu saudara ya, realitanya begitu. Yang bisa menyakiti kita itu yang jauh apa yang dekat? Siapa yang lebih mungkin menyakiti kita? Yang jauh apa yang dekat? Yang dekat ya. Ada saudara yang minggu lalu disakiti oleh Donald Trump. Ya dia udah sakiti sedunia sih saudara ya. Yang nyakitin kita siapa? Suami, istri, anak, mertua, menantu, teman kerja. Makanya dosen psikologi saya bilang ya realitanya yang menyakiti kita justru yang biasanya dekat. Makanya paling berbahagia jadi Hawa ya. Perempuan paling bahagia di dunia ya. Nggak punya mertua. Katanya begitu. Adam juga ya. Nggak punya mertua juga saudara ya. Tapi kalau kita dalam Tuhan harusnya ada pengharapan untuk pembaharuan relasi. Termasuk dengan menantu, mertua, suami, istri, anak, orang tua. Dan perhatikan mandat firman Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 13. Ketika Paulus bicara tentang kasih, salah satu aspek ini dia angkat. Ini perintah. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara lihat fokusnya, kata yang muncul tentang pengampunan itu perintah. Ampunilah. Jadi ini bukan saran, tapi perintah. Siapa yang diampuni? Seorang akan yang lain. Sehingga ada satu buku mengatakan mengampuni merupakan salah satu kualitas orang Kristen yang paling penting. Saudara bisa begitu rupa pakai salib besar. Begitu rupa rumah kita didekorasi kayak katedral. Foto Yesus di mana-mana. Tapi kesejatian kekristenanmu. Salah satunya adalah apakah engkau belajar mengampuni. Tidak mudah. Sulit saudara. Bukan cuma sulit ya. Bahasa Inggrisnya sulit. Karena susah banget saudara. Tapi bukan tidak mungkin. Perhatikan seorang akan yang lain. Kenapa seorang akan yang lain? Karena realitanya. Saat manusia melakukan interaksi satu sama lain, hasilnya bisa positif, bisa negatif. Dan hasil interaksi yang negatif dapat menimbulkan kesalahpahaman, sakit hati, marah, perkelahian, dan berakhir pada dendam. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan sudah ampuni kita. Saya lewati materi ini sebentar ya. Oke. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kita doa Bapa kami ya. Wah, paling senang di bagian ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kita nggak mau menyebutkan seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan mau mengingatkan sebegitu sering kamu minta diampuni, maka sesering itu jugalah harusnya kau belajar mengampuni. Tentu tidak mudah, tetapi di dalam Tuhan kita diberi kekuatan. Roh Kudus memberikan hati yang lembut untuk akhirnya kita dipakai Tuhan membaharui relasi dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan menolong pemahaman ini tentang saling tunduk dan pemahaman kasih yang dari Tuhan. Kasih yang di dalamnya ada pengampunan, menolong kita punya harapan untuk keluarga-keluarga kita. Amin.